Halo semua, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview atau melanjutkan edisi kelima dari review gadget jadul. Gadget jadul apa yang akan saya review kali ini? Ada sebuah smartphone dari brand Asus, yaitu Asus Zenfone Live L1. Yang dimana performa Asus Zenfone Live L1 ini, kameranya, display, dan desain di tahun 2020 ini. Saksikan terus review gadget jadul edisi kelima Asus Zenfone Live L1. Oke, kita bahas dulu dari segi desain Asus Zenfone Live L1. Dia ini masih berbahan plastik ya. Kemudian ada single kamera belakang 13 megapiksel dan lampu flash. Ada tulisan Asus di sini dan keterangan mengenai IMEI, stiker IMEI. Kemudian tombol power sini, volume up and down. Ya, rasionya memang sudah 18:9 ya. 5,5 inci dan layarnya ini SD. Kemudian ini slot SIM-nya sudah triple slot ya. Kemudian speaker di bawah, ada 2 speaker di bawah ini, dan dia masih menggunakan micro USB biasa, headphone jacknya di atas ya. Ini tipikal entry level sekali sih ya. Kalau di GSM Arena ini dia dimensinya, panjangnya 147,3, lebarnya 71,8 dan ketebalan 8,2 mili. Masih menggunakan panel IPS ya. Kemudian baterainya 3000 mAh. Kalau dari segi desain ya, ini tipikal entry level ya untuk Asus Zenfone Live L1 ini. Bicara soal performa, spesifikasi dari Asus Zenfone Live L1 ini tipikal handphone entry level, smartphone entry level. Dia masih pakai Snapdragon 425 yang terfabrikasi di 28 nanometer, dan ini belum octa-core ya, masih quad-core 1,4 GHz clock speednya. Kemudian RAM 2 GB, internal 16 ya, 16 GB, juga ada yang versi 32 GB juga ya. Androidnya pun masih Android Oreo tapi Go Edition. Kemudian GPU-nya Adreno 308. Coba kita cek bagaimana performan dia untuk memainkan game. Saya di sini pilih 2 game aja ya, yaitu PUBG Mobile dan PES 2020. Coba kita lihat performan Asus Zenfone Live L1 ini memainkan game. Ya, untuk game PUBG Mobile kita lihat settingan grafik yang bisa didapat. Di sini smooth medium ya, settingan maksimalnya, atau balance medium. Ya, kita coba mainkan ya, seberapa mulus dia memainkan game PUBG Mobile. Smooth medium atau balance medium. Ini Snapdragon 425 ya.
masuk area permainan. Sejauh ini sih lancar ya, lancar untuk bermain game PUBG Mobile, playable lah untuk handphone entry level dengan Snapdragon 425 di settingan smooth medium ya. Untuk Game Pass 2020 ini video settingnya saya sarankan di standar dan frame rate 30% frame per second aja ya, supaya lancar permainan di PS-nya. Kalau di lebih tinggi dari itu dia agak patah-patah ya game tersebut. Kalau di standar dan 30 frame per second ini gameplay masih playable dan cukup lancar. Coba kita lihat sedikit ya. Ya agak stuttering sedikit ya pada saat loading awal tadi PES kelihatan, tapi gameplay ini mulus ya, gameplay permainan mulus di standar dan 30 frame per second ya, cukup playable lah game ini. Ya, untuk menu dia sudah ada auto brightness ya di sini. Kemudian ada glove mode di sini, multi window, ada screenshot, kemudian ada mode one hand operation, auto rotate, Bluetooth dan HP Bluetooth, hotspot itu standar ya, ada flashlight, sini ada center berarti ya. Ya itu saja mengenai performa Asus Zenfone Live L1. Kalau pemakaian standar multimedia, Facebook, media sosial seperti itu, Instagram, Facebook itu lancar ya, WhatsApp, nonton YouTube. Jadi cara performa ya cukup playable atau useful untuk dipakai sebagai daily driver ya, walaupun tidak performanya top karena dia merupakan entry level ya, tapi ponsel ini, smartphone ini masih bisa digunakan. Untuk kamera sendiri ini dia single kamera belakang 13 megapiksel dan kamera selfie-nya 5 megapiksel. Untuk video sendiri walaupun itunya resolusi kamera 13 megapiksel, tapi videonya bisa sampai bentuk di Full HD, tentu tanpa stabilisasi. Begitupun juga kamera depannya. Untuk bagaimana kualitas kamera foto untuk kamera belakang dan depan serta perekaman video menggunakan kamera belakang dan depan, coba disaksikan hasil tangkapan kamera Asus Zenfone Live berikut ini. Untuk baterai dia 3000 mAh ya. Ya untuk layar SD dan 5,5 inci, rasio 18:9, kapasitas 3000 mAh. Sebenarnya pas-pasan ya, cuman cukuplah kalau dipakai tidak terlalu intens ya. Kalau pemakaian instan pasti ini akan pengecasan 2-3 kali pengecasan ya untuk kembali full. Tapi ini cukup awet sih kalau saya pakai beberapa 2 minggu terakhir ini sebagai daily driver, dia cukup awet baterainya. Dan tentu tidak ada support fast charging ya untuk baterai Asus Zenfone Live L1 ini. Oke, gimana kesimpulan akhir dari Asus Zenfone Live L1?
di edisi review gadget jadul kali ini. Kalau menurut saya Asus Zenfone Live L1 ini di tahun 2020 dari segi performance ya dia bisa masih untuk memainkan game, masih bisa game-game kayak PUBG Mobile gitu, ataupun di settingan terendah ya. Kemudian PES 2020 juga masih bisa, artinya dia bisa untuk main game, kemudian untuk aktivitas harian, sosial media, YouTube, baca, detik.com segala macam dia masih bisa dipakai ya, digunakan di tahun 2020 ini. Layarnya juga kecil ya, 5,5 inci, namun rasionya udah 18:9. Tapi kalau dari segi kamera, kalau saya lihat ini kurang bagus hasilnya Asus Zenfone L1 menurut saya. Entah kenapa perekaman video di sini ini terekam, cuman dia nggak bisa langsung formatnya itu blank, tidak terbaca formatnya. Berapa kali saya coba di sini, jadi saya tadi hanya tampilkan hasil jepretan kamera, hasil foto saja di Asus Zenfone Live L1. Jadi kalau apakah ini masih layak di 2020 ya cukup lah, cuman masih kurang kalau komplit perfect sebagai ponsel entry level. Masih ada pilihan yang lebih baik daripada Asus Zenfone Live L1 ini untuk di 2020. Mungkin Zenfone Live L2 lanjutan dari L1 itu lebih layak dibeli daripada Zenfone Live L1 ini. Oke, demikianlah di gadget jadul edisi kelima kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video